Diceritakan pada bulan April tahun 1984, ada satu keluarga yang terdiri dari sepasang suami istri beserta dua anaknya. Sebut saja nama suaminya Johnny dan istrinya bernama Neni, sedangkan kedua anaknya masing-masing bernama Andi dan Fitri. Johnny merupakan seorang petani, dan mereka tinggal di rumah panggung. Di suatu sore Johnny berniat pergi memancing. Dia berjalan kaki melewati hutan, dengan tujuan mencari sungai dan memancing. Dalam batinnya, ikan yang didapatnya nanti akan dimasak sang istri karena sang istri dan anaknya sangat suka makan dengan ikan. Setelah menemukan sungai yang dicari, Johnny pun mulai memancing sambil bersenandung. Dari memancing tersebut Johnny mendapatkan beberapa ekor ikan dan ikan-ikan itu ditaruhnya di ember. Gak usah banyak-banyak lah, ini sudah cukup buat makan Fitri dan Andi. Aku mau pulang saja, langit mendung, mau hujan kayaknya, batin Johnny. Dan dengan cepat ia membereskan barang-barang bawaannya. Angin berhembus semakin kencang diikuti rintikan gerimis. Semakin lama gerimis itu berubah jadi hujan deras, sehingga Johnny harus sedikit berlari. Tapi di tengah perjalanan tiba-tiba ada yang menegurnya dengan bahasa Sunda, "Kadiu helakang, ngiuhan." Seketika Johnny menengok ke arah suara itu. Ia melihat seorang wanita parubaya melambaikan tangan padanya. Johnny pun menghampiri wanita parubaya itu sambil berkata, "Ya Bu, sini, neduh dulu, hujannya lebat nanti kamu basah," jawab wanita parubaya itu sambil mempersilakan Johnny duduk di amben bambu yang berada di teras rumahnya. "Oh iya Bu, saya numpang neduh ya. Rumah saya masih jauh dari sini, mangga atuh, duduk di amben Kang. Saya buatkan teh hangat ya," kata wanita parubaya itu sambil melangkah memasuki rumahnya. Johnny pun duduk. Dia memperhatikan rumah berdinding bambu dan beratap rumbia itu. "Ini rumah siapa ya? Kok aku baru tahu di tengah hutan ini ada rumah?" batin Johnny. Tidak lama kemudian wanita parubaya itu keluar sambil menyuguhkan segelas teh hangat pada Johnny. Karena penasaran Johnny pun bertanya, "Maaf Bu, Ibu siapa ya? Kok rumah Ibu ada di tengah hutan?" Wanita itu menjawab, "Perkenalkan, saya Nengsi. Iya rumah saya memang dari dulu di sini. Nama kamu siapa? Dari dusun mana?" "Saya Johnny, dari dusun Pasir Ipis." "Ibu sudah masak?" "Saya habis mancing, kalau Ibu mau ini ikannya buat Ibu." Johnny menawarkan ikannya pada Bu Nengsi. "Gak usah, bawa pulang saja ikannya. Buat anak istrimu," jawab wanita itu. "Loh, kok dia tahu aku sudah punya anak istri? Padahal kan baru bertemu," batin Johnny. "Bu Nengsi tinggal sama siapa?" "Apa sendirian aja?" tanya Johnny. "Saya tinggal bertiga, sama suami dan anak perempuan saya," jawab wanita itu. Kemudian Johnny terus mengobrol dengan Bu Nengsi. Johnny menceritakan tentang pekerjaannya sebagai petani. Saat hujan reda Johnny pun pamit. Ia berterima kasih pada Bu Nengsi dan segera melanjutkan perjalanannya. Sekitar 20 meter berjalan ia menengok ke arah rumah yang disinggahinya tadi. "Sudah kuduga," kata Johnny begitu melihat rumah itu sudah tidak ada, yang ada hanyalah pohon besar yang berdaun rimbun. Akhirnya Johnny tiba di rumah dan dia meminta istrinya menggoreng ikan-ikan itu. "Anak-anak pasti senang makan pakai ikan ini," kata istrinya Johnny sambil membawa ember berisi ikan itu ke dapur. Keesokan harinya, "Pak, Andi pengen makan ikan yang kayak kemarin. Bapak cari lagi ikan itu," pinta bocah lelaki berusia 5 tahun itu pada ayahnya. "Iya nanti Bapak cari ikan lagi. Sekarang Bapak mau ke ladang dulu," jawab Johnny. Johnny pun berangkat ke ladang garapannya. Usai mencangkul ia pergi ke sungai. Ia melewati hutan kemarin dan melihat rumah Bu Nengsi lagi tapi Johnny tidak memperdulikan itu. Ia tetap melanjutkan perjalanannya menuju sungai. Beberapa saat kemudian, setelah mendapat ikan yang lumayan banyak, Johnny pun pulang. Di tengah jalan Bu Nengsi menghampirinya. "Mampir dulu di rumah Ibu, tadi Ibu masak banyak. Makanlah. Ibu tahu kamu sedang lapar," ajak Bu Nengsi. Johnny yang memang sedang lapar menuruti ajakan Bu Nengsi. Johnny memasuki rumah sederhana itu. Ia duduk sembari menunggu Bu Nengsi membawakan masakannya. Setelah menunggu beberapa saat, Johnny terbelalak saat melihat gadis cantik membawa bakul nasi. Baru kali ini Johnny melihat gadis secantik dia. Tidak lama kemudian,
Bu Nengsi keluar membawa lauk pauk dan menghidangkannya di depan Johnny. Mari dimakan, Kang. Gak usah malu. Johnny makan dengan lahap. Usai makan Johnny dan Bu Nengsi mengobrol. Bu, yang tadi bawa bakul nasi siapa? Dia Dewi, anak ibu. Kamu suka dia? Johnny langsung tersenyum sambil menggeleng. Ibu tahu kamu suka padanya. Menikahlah dengan Dewi, ibu ngasih izin kok, tapi Bu, saya sudah punya anak istri, kata Johnny. Gak apa-apa, jawab Bu Nengsi sambil memanggil Dewi dan suaminya. Mereka berdiskusi. Dewi pun mau dijadikan istri oleh Johnny. Tak menunggu lama akhirnya mereka menikah. Resepsi pernikahan mereka dihadiri oleh para kerabat Bu Nengsi. Para tetangga pun berdatangan ke rumah Bu Nengsi. Selamat ya Dewi, suamimu dari bangsa manusia, bisik seorang tamu saat menyalami Dewi. Johnny yang mendengar itu hanya tersenyum. Ternyata kehidupan bangsa jin tak jauh berbeda dengan kehidupan manusia. Saat resepsi pernikahan bangsa jin pun mengadakan pesta. Bu, sudah 2 hari saya tinggal di sini. Saya mau pulang dulu. Takut anak istri saya kebingungan saya gak pulang, Johnny izin pulang pada mertuanya. Saat tiba di rumah, Neni langsung memeluknya sambil menangis. Kang, kami pikir kamu sudah meninggal. Seminggu lebih kamu gak pulang. Para tetangga sudah mencarimu ke hutan dan ke sungai, tapi gak nemuin kamu, kata Neni. Johnny kaget, bukankah ia tinggal di rumah Bu Nengsi hanya 2 hari? Rupanya alam jin dan alam manusia memiliki dimensi waktu yang berbeda, batin Johnny. Bapak, Andi berlari saat melihat ayahnya dan ia pun langsung merangkul sang ayah. Waktu terus berlalu, hari terus berganti. Kehidupan Johnny menjadi lebih makmur. Ladang garapan milik Johnny kian hari kian subur. Hasil panennya melimpah. Apapun yang ditanam Johnny pasti hasilnya subur dan bagus. Setiap hari Johnny pulang membawa banyak ikan untuk istri dan kedua anaknya. Ketika musim paceklik tiba, para tetangga mulai mengeluh karena selalu gagal panen sampai ada beberapa tetangga yang datang ke rumah Johnny untuk meminjam uang dan beras. Minjem beras 5 liter, Kang? Aduh Masya Allah panen kali ini benar-benar gagal. Buat makan aja gak cukup, begitulah keluh kesah para tetangga. Johnny pun meminta istrinya mengambilkan beras untuk tetangganya yang datang meminjam. Hatur nuhunnya, saya teh heran kenapa ya hasil panen kamu bagus terus, hasil panen kami mah gagal semua, tanya tetangganya. Alhamdulillah, mungkin ini rezeki saya, Kang. Kalau kamu butuh uang minjem aja sama saya, sahut Johnny. Setelah tetangganya berlalu, Neni merenungkan apa yang terjadi. Benar apa yang dikatakan tetangganya barusan, hampir semua warga dusun mengeluh gagal panen, tapi kenapa sawah ladang milik suaminya selalu melimpah ruah? Dan setiap hari suaminya selalu membawa ikan lumayan banyak. Bukankah sekarang musim kemarau? Air sungai pun surut, warga lain yang memancing juga kesulitan mendapatkan ikan. Kondisi warga saat ini benar-benar memprihatinkan. Merasa heran, Neni pun bertanya kepada Johnny, Kang, kok hasil panen kita selalu melimpah, terus kok tiap hari akan dapat banyak ikan. Padahal air sungai hampir kering gara-gara kemarau panjang. Para tetangga pada kesusahan nyari ikan, kemarin aja Mang Adul mancing tapi tidak dapat ikan. Johnny menjelaskan kalau ini rezeki keluarganya. Tapi sang istri terus bertanya. Sang istri merasa ada yang janggal. Jika dipikir-pikir harusnya mereka juga kesusahan. Toh tahun-tahun sebelumnya juga mereka mengalami gagal panen, karena Johnny terus dicurigai, akhirnya membongkar rahasianya. Kemakmuran keluarganya adalah campur tangan dari Bu Nengsi, mertuanya dan Johnny meminta maaf pada sang istri karena telah menduakan cintanya. Siapa namanya, Kang? Tanya Neni. Johnny pun menjawab, namanya Dewi, dan sekarang dia sedang hamil. Ajak aku ke rumah Dewi. Karena tidak ada pilihan lain, Johnny pun mengajak Neni ke tengah hutan di mana Dewi berada. Kedatangan Johnny dan istri disambut hangat oleh keluarga Dewi. Awalnya Johnny berpikir istrinya akan marah besar pada Dewi tapi ternyata istrinya malah meminta Dewi untuk tinggal bersama di rumahnya di dusun Pasir Ipis. Ibu akan mengizinkan Dewi tinggal bersama kalian. Mulai saat ini Dewi akan terlihat oleh bangsa kalian, tapi ingat, jangan pernah mengungkit kalau Dewi bangsa jin. Jangan sampai ada yang tahu latar belakang Dewi dan anaknya, serta ada satu pantangan untuk Dewi. Kemudian Bu Nengsi memberitahu apa pantangan itu.
Johnny dan istrinya pun menyanggupi semuanya dan membawa Dewi pulang. Sesampainya mereka di rumah, para tetangga terheran-heran mendengar berita Johnny punya istri muda yang cantik jelita dan berita itu menggegerkan seluruh warga dusun sehingga Neni melarang Dewi keluar rumah. Takut para warga bergunjing tentang Dewi, yang akan membuat Dewi tidak nyaman tinggal di rumahnya. Dik, jangan sering keluar rumah. Kalau kamu butuh sesuatu minta aja sama Teteh, nanti Teteh carikan, dan kalau ada omongan miring dari orang-orang abaikan aja. Dewi pun mengangguk. Setelah itu Johnny dan keluarganya hidup rukun bahkan Neni sudah menganggap Dewi adiknya sendiri. Demikian juga Dewi, dia sudah menganggap Andi dan Fitri anak kandungnya. Tahun terus berganti. Sampai pada satu hari ketika Rama dan Andi sedang bermain, "Rama, ini untukmu." Andi memberikan sebuah ketapel pada Rama. Rama adalah anaknya Dewi, usianya 8 tahun. "Kita main sama-sama ya Kak," kata Rama. Rama dan Andi memang selalu bermain bersama. Rama dan Dewi memang tak pernah keluar rumah, paling hanya berada di halaman rumah saja. Mereka tidak pernah bersosialisasi dengan tetangga. Ketika Andi sedang bermain dengan Rama, tiba-tiba Andi kebelat. Andi pun ke kamar mandi. Pada saat itu terdengar suara Neni yang memanggil Rama, "Tolong ambilkan sisir nak." Sisir ibu jatuh, rupanya Neni sedang menyisir rambut dan sisirnya terjatuh melalui sela-sela lantai papan rumahnya. "Rama tolong ambilkan sisir, itu di kolong rumah." Tapi Rama diam saja karena dia ingat ucapan sang ibu. Dewi selalu mengingatkan Rama jangan sampai masuk ke kolong rumah. "Ambilkan sisir nak, ibu kesemutan susah jalannya," pinta Neni lagi. "Ayolah nak." Ibu belum selesai nyisir, tapi Rama tetap diam saja. "Ya ampun Rama," Neni mulai kesal karena Rama tidak mau menuruti perintahnya. "Dasar kamu anak jin, disuruh kayak gitu aja gak mau," teriak Neni. Rama langsung melotot ke arah Neni. Dewi yang mendengar teriakan itu kaget bukan main. Seketika itu juga tiba-tiba tubuh Rama dan Dewi hilang begitu saja. Neni yang menyadari telah melakukan hal fatal langsung histeris. Sambil berteriak Neni segera menyusul Johnny ke ladang. Sesampainya di ladang, Neni menceritakan semuanya. "Bisa-bisanya kamu berkata seperti itu. Lihat akibatnya. Akang bingung sekarang kita harus gimana," bentak Johnny dengan panik. "Maaf Kang, maaf Neni hilaf. Sekarang kita ke rumah Bu Nengsi saja," kata Johnny. Mereka pun tergesa-gesa memasuki hutan. Dicarinya rumah Bu Nengsi tapi mereka tidak menemukan rumah itu. Johnny berteriak memanggil Dewi dan meminta maaf. Tapi nihil, yang nampak hanya pepohonan rimbun menjulang tinggi. Tidak ada lagi rumah Bu Nengsi. "Bu Nengsi, maafkan kami. Kami tak sengaja. Tolong berikan kesempatan pada kami. Tolong kembalikan Dewi dan Rama," pinta Johnny dengan derayan air mata. "Aku sudah memperingatkan kalian agar tidak mengungkit asal-usul Dewi dan anaknya. Salah kalian sendiri yang melanggar janji. Mulai sekarang kalian tidak akan melihat Dewi dan Rama lagi." Terdengar suara Bu Nengsi. Tapi hanya suara, tak berwujud. Neni menangis pilu menyesali perbuatannya, yang kemudian Johnny mengajaknya pulang. Mereka berjalan dengan gontai. Mereka begitu kehilangan. Keesokan harinya, Johnny kembali ke hutan untuk menemui Dewi dan Rama. Namun tetap saja mereka tidak ditemukan. Tetapi samar-samar Johnny mendengar suara Rama yang menangis sambil memanggil, "Bapak, Bapak." Johnny hanya bisa mendengar tangisan anaknya. "Kamu di mana, Nak? Maafkan Bapak yang tidak bisa menjaga kalian," ucap Johnny. "Sekian dan terima kasih, hatur nuhun. Jangan tanya jin jenis apa yang bisa berubah jadi manusia, karena saya pun gak tahu. Saya hanya menceritakan apa yang dikatakan oleh orang yang punya cerita ini. Semoga kalian terhibur."